Chelsea hero retreads the boards. A phenomenon. Mengulas beberapa pemain yang berganti kewarganegaraan meski telah mendapatkan cap internasional di tim nasional pertama mereka. Jeda internasional bulan September ini memang sudah berakhir, tetapi sejumlah hasil-hasil menarik terjadi di edisi kali ini. Namun, bukan hanya papan skor saja yang menjadi sorotan. Tulisan dalam poster yang dibentangkan oleh pendukung Republik Irlandia saat menghadapi Inggris ramai diperbincangkan. Dengan terdapat gambar Declan Rice dan Jack Grealish dalam poster tersebut. Tak heran banyak pendukung Republik Irlandia yang geram dengan dua bintang triliun tersebut, karena Grealish dan Rice dicap sebagai pengkhianat negara. Tetapi perubahan kewarganegaraan di dunia sepak bola tampaknya menjadi hal yang biasa saja. Yang jelas hal itu sudah menjadi umum, bahkan ketika seorang pemain telah mendapatkan cap di tim nasional mereka sebelumnya dan beralih kesetiaan. Dan inilah bintang Eropa di era modern yang berganti kewarganegaraan. Grealish lahir dan dibesarkan di Birmingham, tetapi dia bisa membela Republik Irlandia karena keturunan dari kakek neneknya. Ia bermain untuk Irlandia hingga level U21, sebelum menolak panggilan senior karena ia ingin mewakili Inggris. Setelah pindah, ia membantu Inggris U21 memenangkan turnamen Toulon 2016 sebelum memulai penantian 4 tahun untuk panggilan senior. Penantian itu berakhir pada tahun 2020, dan setelah penampilannya yang mengesankan, ia akhirnya menjadi anggota tetap skuad Inggris. Ia memainkan peran sebagai super sub dengan sempurna selama perjalanan Inggris ke final Euro 2020. Membalikan sejumlah pertandingan dari bangku cadangan dan mencetak gol terakhir triliun saat mereka mengalahkan Iran 6-2 di Piala Dunia 2022. Ia tidak masuk dalam skuad Southgate untuk Euro 2024. Tetapi setelah kejuaraan berakhir, Grealish kembali ke tim utama di bawah asuhan pelatih sementara Richarlison. Ini terjadi di Dublin, dengan pemain sayap City itu kembali bermain sebagai pemain internasional Inggris. Dan untuk pertama kalinya di Emerald Isle, ia menjadi bintang saat triliun memenangkan 2-0, mencetak gol kedua dalam kemenangan mereka. Gelandang Arsenal ini lahir di London dan menghabiskan karir mudanya di Akademi West Ham sebelum menembus tim utama pada 2017 silam. Di level internasional, dia terus menjadi langganan Republik Irlandia di kelompok umur dari U16 hingga U21. Sampai akhirnya melakoni debutnya untuk tim senior pada Maret 2018. Dia tampil sebagai starter saat Irlandia kalah tipis 1-0 dari Turki di pertandingan persahabatan. Namun setelah mencatatkan 3 cap untuk Irlandia, Rice memutuskan untuk beralih ke warganegaraan. Seiring dengan karirnya di level klub yang melonjak, sampai dia akhirnya direkrut oleh Arsenal pada 2023. Sang gelandang juga terus dipantau oleh Gareth Southgate dan FA Inggris. Dia kemudian memilih untuk membela triliun, mencatatkan debutnya pada 22 Maret 2019 saat Inggris mengajar Czechia 5-0 di kualifikasi Euro 2020. Sejak saat itu, Rice selalu mendapat panggilan timnas Inggris dan total telah mencatatkan 60 cap. Diego Costa adalah contoh langkah di mana seorang pemain mengubah kewarganegaraannya hanya karena alasan yang sinis. Costa telah mencatatkan 2 cap untuk Brazil pada tahun 2013, tetapi ia tidak masuk dalam skuad Piala Dunia 2014 mereka. Jadi ketika juara dunia Spanyol, tempat ia tinggal dan bermain sejak 2007, memintanya untuk pindah dan menjadi penyerang mereka. Bagaimana mungkin ia bisa menolak? Karir Costa di Spanyol telah menjadi mimpi buruk. Ia datang ke Piala Dunia 2014 dalam kondisi setengah bugar dan tidak berdaya untuk menyaksikan Spanyol melanjutkan kutukan juara bertahan yang tersingkir di babak penyisihan grup. Ia kemudian pada dasarnya menghilang untuk sementara waktu sebelum muncul lagi di Piala Dunia 2018. Di sana ia bermain bagus, mencetak 3 gol dalam 2 pertandingan pertama. Tetapi ia menurun drastis dan kembali menyaksikan Spanyol terpuruk dalam kekalahan memalukan melawan Rusia. Pemain Real Madrid Brahim Diaz awalnya digadang-gadang bakal menjadi salah satu pemain andalan untuk Spanyol.
Setelah tampil cemerlang selama masa pinjaman di AC Milan dari 2020 sampai 2023, ia melanjutkan performa apiknya bersama Los Blancos musim lalu, mengantarkan mereka menjadi juara La Liga dan Liga Champions. Tetapi itu sepertinya belum cukup bagi Spanyol untuk memanggilnya, meski ia merupakan pemain favorit di kelompok umur, dan sempat mencatatkan 1 cap dan 1 gol untuk tim senior. Dias juga termasuk skuad asuhan Luis de la Fuente untuk Euro 2024, di mana mereka menjadi juara. Sampai akhirnya Maroko datang memanggil. Karena lelah menunggu panggilan dari Spanyol, pemain berusia 25 tahun itu pun menerima tawaran Singa Atlas. Ia melakoni debutnya pada 22 Maret 2024 saat Maroko meraih kemenangan 1-0 atas Angola di laga persahabatan. Sejak saat itu, dia telah bermain sebanyak 6 kali untuk Singa Atlas dan mencetak 2 gol serta 2 assist.